Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahida Irfa dari Jamasani dengan NIM 2307629 dari kelas A. Di video ini saya akan menjelaskan secara lengkap mengenai apa itu penyakit leukemia. Mari kita simak videonya bareng-bareng. Leukemia adalah jenis kanker yang menyerang sel-sel darah, khususnya pada sel darah putih. Sel darah putih yang seharusnya berfungsi melindungi tubuh dari infeksi, pada leukemia justru tumbuh secara abnormal dan tidak terkendali. Akibatnya, sel darah putih yang sehat terdesak dan tidak dapat berfungsi dengan baik. Leukemia ini merupakan jenis kanker yang ditandai dengan produksi sel darah putih yang abnormal dalam jumlah besar. Sel-sel darah putih ini mengalami mutasi genetik yang menyebabkan mereka tumbuh secara tidak terkendali dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Proses normal pembentukan sel darah adalah sel induk darah di sumsum tulang menghasilkan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah putih ini memiliki berbagai jenis, masing-masing dengan fungsi spesifik dalam sistem kekebalan tubuh. Sedangkan yang terjadi pada leukemia yaitu mutasi genetik yang menyebabkan sel induk darah atau sel darah putih prekursor tumbuh secara tidak terkendali. Sel-sel abnormal ini menumpuk di sumsum tulang dan mengganggu produksi sel darah normal lainnya. Akibat dari proliferasi sel abnormal ini, yang pertama ada penurunan produksi sel darah sehat. Sel-sel leukemia mencuri nutrisi dan ruang yang seharusnya digunakan oleh sel darah normal, sehingga produksi sel darah merah, sel darah putih yang sehat, dan juga trombosit menjadi berkurang. Yang kedua, ada infiltrasi organ. Sel-sel leukemia ini dapat menyebar ke organ lain seperti limpa, hati, dan kelenjar getah bening, yang menyebabkan pembengkakan dan kerusakan organ. Yang ketiga, ada gangguan fungsi tubuh. Akibat penurunan jumlah sel darah normal, penderita leukemia sering mengalami gejala seperti kelelahan, mudah berdarah, dan juga infeksi yang berulang. Jenis-jenis dari leukemia dan juga patofisiologisnya. Yang pertama ada leukemia limfositik akut atau LLA yang terjadi akibat proliferasi sel limfoblas, sel B atau sel T yang belum matang secara tidak terkendali. Lalu yang kedua ada leukemia myelositik akut atau LMA yang disebabkan oleh proliferasi sel myelit yang belum matang, prekursor sel darah merah, granulosit atau monosit. Lalu yang ketiga ada leukemia limfositik kronis atau LLC yang ditandai oleh peningkatan jumlah limfosit matang yang abnormal. Lalu yang terakhir ada leukemia myelositik kronis atau LMC yang disebabkan oleh mutasi pada kromosom yang menyebabkan proliferasi sel myelit secara tidak terkendali. Gejala dari leukemia dapat bervariasi tergantung pada jenis dan juga stadium leukemianya. Beberapa gejala umum yang sering muncul antara lain merasa lelah terus-menerus meskipun sudah cukup istirahat, lalu sering mengalami demam, infeksi, atau sari awal yang sulit sembuh, lalu kulit terlihat pucat karena tubuh kekurangan sel darah merah, mudah memar atau berdarah karena jumlah trombosit yang rendah, kelenjar getah bening di leher, ketiak, atau selangkangan terasa membesar, rasa nyeri pada tulang, terutama pada tulang dada, tulang rusuk, atau tulang panggul, lalu yang terakhir penurunan berat badan yang drastis tanpa adanya perubahan pola makan atau aktivitas fisik. Untuk mendiagnosis leukemia, dokter ini akan melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah lengkap, dan juga pemeriksaan sumsum tulang. Pemeriksaan sumsum tulang dilakukan dengan mengambil sampel sumsum tulang menggunakan jarum dan kemudian memeriksa sampel tersebut di bawah mikroskop. Pengobatan leukemia bertujuan untuk membunuh sel kanker, mengurangi gejala, dan juga meningkatkan kualitas hidup penderita. Beberapa metode pengobatan yang umum digunakan antara lain yang pertama ada kemoterapi, yaitu pengobatan dengan menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Yang kedua ada radioterapi, yang merupakan pengobatan dengan menggunakan radiasi untuk membunuh sel kanker. Yang ketiga ada transplantasi sumsum tulang, yaitu penggantian sumsum tulang yang rusak dengan sumsum tulang yang sehat dari donor. Yang terakhir ada terapi target, yaitu pengobatan yang ditujukan pada sel kanker secara spesifik tanpa merusak sel sehat di sekitarnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyakit leukemia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.